Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari pertama Samuel pasal 2 ayat 29 dan 30 disambung pasal 3 ayat 1, dan sebelum itu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami akan mengawali hari yang baru, dan karena itu kami mohon tuntunan-Mu lewat kebenaran firman-Mu, agar semua yang kami lakukan di hari ini betul-betul ada dalam pengawalan Tuhan. Kepadamu, firman yang hidup itu, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dengan tema Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, ketika mengawali hari baru, tentu kita tidak ingin menemui kegagalan. Entah itu gagal dalam usaha, gagal dalam studi, dalam karir, dalam rumah tangga, gagal dalam kesempatan, gagal dipercaya, gagal fokus, dan sebagainya. Kegagalan adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan juga meresahkan kita. Namun semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Entah dia orang besar atau pemimpin, entah dia hamba Tuhan, entah dia difabel ataupun orang-orang kecil. Dan semuanya tentu ada dalam keresahan yang tidak diinginkan. Dan ketika kita mengalami kegagalan, seringkali kita menjadi begitu pesimis dan putus asa. Terlebih saat ini banyak orang-orang tua yang resah dan susah karena anak-anak harus bersekolah dari rumah. Mereka takut kalau anak-anak mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, yang berpengaruh pada iman dan juga perilaku mereka. Sebagaimana firman Tuhan hari ini yang kita baca bahwa Imam Eli juga mengalami hal itu. Dia gagal mendidik anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, yang tidak lagi menjadi anak yang baik, tetapi justru menjadi anak-anak yang liar. Mereka berbuat begitu banyak kejahatan di dalam bait suci, meremehkan korban, syukur bagi Tuhan, dan meniduri perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kebejatan mereka akhirnya mendatangkan penghukuman yang setimpal. Bila sudah demikian, tentu Imam Eli sangatlah malu dan tertekan. Dan ini juga mempengaruhi tugas pelayanannya. Bisa saja ia ditolak untuk melayani di bait Allah. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan hambanya gagal terus. Ini yang aneh. Saat ini kalau ada guru yang salah mendidik anak, sebagai orang tua, kita tentu akan protes. Bahkan kita tidak mau anak-anak kita dididik oleh guru tersebut. Tapi ternyata Tuhan tidak demikian. Sebab Tuhan justru membiarkan Samuel berada dalam pengawasan Imam Eli. Dan Samuel juga tidak menolak untuk dibimbing oleh Imam Eli. Dan pada hari ketika Tuhan berbicara untuk pertama kalinya kepada Samuel, Tuhan memakai Eli untuk memberikan penjelasan kepada Samuel yang belum berpengalaman. Samuel menurutinya dan ia pun merespon panggilan Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan tidak menghendaki kita terpaku pada kegagalan yang telah kita alami karena kita gagal fokus pada Tuhan. Justru kita harus menjadikan kegagalan itu sebagai cambuk untuk kita keluar dari rasa pesimis bahwa masih ada kesempatan di dalam Tuhan yang lebih baik.
Jadi fokuslah pada Tuhan yang tidak pernah gagal untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan selalu berkarya dalam setiap kegagalan yang kita alami untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Buktinya meskipun Imam Eli yang gagal membimbing anaknya sendiri, namun ia dipercaya untuk membimbing Samuel menjadi nabi di Israel. Manusia bisa saja gagal, namun Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu ketika kita masih diberi kesempatan, mari segera beranjak dari kegagalan yang kita alami. Walau sudah berulang kali kita gagal, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita meraih masa depan yang penuh harapan. Sebab kegagalan kita tidak pernah lebih besar daripada kemurahan hati Allah untuk memulihkan kita. Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara, rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Karena kita hidup bukanlah ditentukan oleh masalah, melainkan ditentukan oleh Tuhan yang tidak pernah gagal dalam apapun. Rencana Tuhan penuh dengan kebaikan, bahkan Ia memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Kegagalan bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah batu loncatan untuk kita fokus pada Tuhan. Karena itu, bangkitlah dari setiap kegagalan, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Sebesar apapun kegagalan atau persoalan kita, Dia sanggup menolong. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi mari kita bangkit dari segala keterpurukan, melihat atau fokus pada Tuhan, dan Dia yang akan mengubahkan segala kegagalan kita dan menjadikan kita baru. Kita memiliki Tuhan yang sanggup serta tidak pernah gagal untuk menolong kita kapanpun dan dalam situasi apapun. Itulah yang kita syukuri bersama. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.